Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Raja TV. Bertemu lagi dengan saya Tiara tentunya di podcast Raja TV. Nah, seperti biasa di podcast Raja TV kita mendatangkan bintang tamu ataupun narasumber yang sangat menginspirasi dan tentunya memotivasi. Nah, dia salah satunya ada di samping saya nih yang ganteng ya. Waduh. Namanya Bang Ilham Syafawi. Hai Bang, apa kabar nih? Hai Tiara, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik Bang, ya makin sehat aja nih kayaknya ya. Waduh, itu kayaknya nyindir ya. Oke Bang, gimana nih kegiatannya akhir-akhir ini selama COVID nih? Lancar nggak atau gimana? Alhamdulillah lancar, ada aja sih jalannya ya. Walaupun banyak juga terkendala di satu dan lain hal, tapi alhamdulillah masih kebuka di hal-hal yang lain gitu. Oh gitu. Apa sama kayak anak-anak murid nih, daring, misalnya by daring atau gimana Zoom gitu? Tetap berkegiatan biasa, keluar rumah gitu atau gimana? Iya, pasti ada penyesuaian ya. BTW aku izin sekalian buka nggak apa-apa kan ya? Soalnya ribet turun-turun. It's okay. Nah, jadi iya kalau misalnya kita ke daring dan lain-lain itu pasti ada ya. Pasti ada hal-hal yang harus penyesuaian jadi ke daring. Jadi ada kerjaan yang sebelum-sebelumnya itu bisa kita kerjainnya secara offline, kita harus ngerjain secara online jadinya. Gitu. Dan lain-lain juga karena kan kebetulan aku ada ngajar-ngajar juga ya sampingan. Jadi kadang ngajarnya harus online ya. Gitu, ada penyesuaian. Oh ya, oke. Berarti sesuaiin sama ininya ya. Benar. Programnya atau kegiatannya gitu ya. Siap. Oke. Jadi nih yang Tiara udah lihat nih profil dari Bang Ilham. Mungkin mau diminum Bang, silakan minum aja Bang. Siap. Udah makan belum Bang? Belum masalahnya nih. Ada Makan makanan kedua nggak? kali? Boleh makan dulu. Boleh. Nanti ya Bang ya. Oke. Nasi Padang satu ya. Sarapan udah Bang? Belum juga. Berarti Makanya dua kali. kayak gini nih badannya. 2 kali lipat nanti Bang ya. Kita rapel nanti. Oke, kita rapel. Oke, Bang Ilham Syafawi ini yang aku tahu nih, yang Tiara tahu, dia sebagai managing director di mana nih Bang, di theleader.id. ID. Yes, The Leader ya. The Leader itu gimana tuh Bang, program atau komunitas, organisasi atau gimana? Iya, jadi kalau The Leader itu sendiri sebenarnya organisasi kepemudaan ya. Jadi organisasi kepemudaan dan usia juga udah cukup tua lah, bisa dibilang udah hampir 1 dekade. Jadi kayak The Leader itu sudah sejak dari 2012 ya. Dan tapi kebetulan aku gabung di The Leader-nya itu sejak 2018. Dan alhamdulillah sekarang dipercayakan sebagai managing director-nya gitu. Nah, jadi kalau The Leader itu sendiri itu organisasi kepemudaan yang dimana kami ingin mengubah stigma-stigma negatif terhadap orang-orang Aceh kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dulu itu bahkan sampai sekarang kita tuh masih kerap dengan stigma negatif seperti kalau misalnya orang dengar nama Aceh itu pasti yang orang ketahui, terutama orang luar ya, itu pasti korban konflik. Ya, benar. Terus korban tsunami kan ya. Itu terus paling sama yang paling luar biasa, kita produk unggulannya ada ganja ya kan ya. Iya. Nah, jadi benar banget ya. Makanya jadi kami nggak mau cuman diingat sebagai kayak anak muda itu anak muda Aceh itu ini orang-orang korban konflik yang suka hobinya tuh nyimeng gitu. Nah, jadi kayak ingin diubah lah stigma negatif itu. Ditambah lagi kayak kita sering dilekatkan dengan stigma negatif tentang syariat Islam lah, tentang cambuk dan segala macam. Nah, jadi stigma itu yang pengen kita ubah kayak gitu. Nah, jadi makanya diciptakanlah The Leader dari 2012 itu, di mana kami ingin menjadi platform untuk anak muda tuh mengembangkan dirinya gitu. Mantap sekali ya. Visi misinya itu memang maksudnya untuk membangun karakter gitu ya. Membangun karakter pemuda gitu, biar jangan dikira orang Aceh ini cuma bisanya nimbrung-nimbrung atau ikut-ikutan sama kawan-kawan gitu ya, hal-hal negatif lah kita bilang. Iya benar, jadi karena kita kerapnya itu tadi stigma negatif itu secara tidak langsung juga nutupin hal-hal baik dari Aceh kan sebenarnya. Nah itu yang pengen kita tonjolin, soalnya kalau kita cari banyak kok anak Aceh yang kerjanya itu udah skala nasional bahkan internasional gitu. Nah jadi sebenarnya kita punya kapabilitas, pengen kita tunjukin itu, kita pengen perbanyak orang-orang yang punya kapabilitas itu. Benar. Oke, jadi melalui The Leader itu sendiri, aksinya itu gimana tuh Bang? Nah, jadi kalau misalnya aksinya ya, bisa dibilang programnya ya. Kalau misalnya program kerja dari The Leader itu sendiri, awal terbentuk itu kami menciptakan satu program namanya itu Dream Maker Camp. Nah, Dream Maker Camp itu, jadi
untuk menjadi seseorang yang menginspirasi lah bahasa-bahasanya sekarang, itu kan semuanya dimulai dari mimpi ya. Betul. Tapi kita selalu diajarkan, selalu dibilang bermimpilah setinggi langit. Iya. Selalu dibilang bermimpilah setinggi langit, tapi nggak pernah diajarkan secara detail gimana sih cara bermimpi dengan yang bermimpi yang baik gitu. Bermimpi secara struktural itu biar kayak mimpinya itu tercapai semua, jangan cuma sekedar mimpi untuk cat langit kan. Cat langit, nah, makanya jadi itulah diciptakan program Dreammaker Camp. Jadi di mana di situ itu programnya 4 sampai 3 hari. Jadi kita ada di hotel gitu, nggak betul-betul ngecamp ya, tapi namanya Dreammaker Camp. Tapi jadi kayak di hotel gitu selama 4-3 hari, di mana kita punya kurikulum sendiri, namanya itu ada kurikulum mimpi. Di mana kurikulum mimpi itu kita mengidentifikasi dulu nih kekuatan kita tuh ada di mana. Nah, kekuatan-kekuatan pribadi itu ada di mana dari salah satu ada nama kegiatannya itu River of Life. Terus setelah itu nanti baru kita memetakan nih 5 tahun ke depan mimpi kita mau ngapain aja. Terus nanti kita buat skala prioritasnya. Jadi ada hitung-hitungannya juga. Jadi mimpi itu ada berhubungan juga sedikit sama matematika, nggak cuma sekedar kayak berimajinasi, tapi kita ada hitung-hitungannya juga. Jadi dari hitung-hitungan itu kita bisa menentukan nih, yang mana dulu nih menjadi skala prioritas kita dari mimpi kita yang ingin kita capai. Pasti kita punya banyak mimpi kan, tapi yang mana dulu yang mau dijalanin. Baru setelah itu nanti kayak di akhir sesi itu ada proses networking. Nah, jadi kami percaya kalau di The Leader itu networking is key. Jadi kalau misalnya kita bisa mengelola relasi-relasi kita, itu jalan cepatnya juga untuk kita menuju kesuksesan gitu. Mantap banget. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau aku pribadi kita untuk menjadi orang yang sukses kita harus memperbanyak orang dalam ya. Memperbanyak orang dalam. Bukan maksudnya orang dalam yang konotasi negatif ya. Jadi maksudnya ketika kita berkecimpung, misalnya aku jumpa sama Tiara hari ini kan aku udah membangun networking yang kedepannya kalau misalnya Tiara ada hal-hal yang bersinggungan sama fokus kerjaan aku, kita bisa kolaborasi bareng. Itu kan benar. Dari kita kenal, itu kan jadi Tiara jadi orang dalamnya aku gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Itu memang mempengaruhi banget ya berarti ya. Berarti nggak mesti Pak Wa Mak Wa gitu ya? Nggak mesti Pak Wa Mak Wa gitu. Gitu Jadi ya? kan kalau konotasi orang dalam negatif itu kan kesannya dia tuh nggak punya kapabilitas, tapi diberikan tanggung jawab. Itu orang dalam yang negatif ya. Konotasi hasil orang dalam yang negatif. Tapi as long as dia tuh punya kapabilitas dan melewati proses meritokrasi yang jelas, ya, menurut aku nggak masalah. Orang dalam itu cuma membukakan pintu di awal misalnya gitu. Benar. Dari diri kita sendiri sih sebenarnya gimana ya, membangun mimpi gitu. Tapi membangun mimpi kayak tadi Bang Ilham bilang kan, nggak mungkin, misalnya jangan cat langit gitu kan. Tapi dalam hal juga manajemen. Iya, kita tentukan dulu skala prioritasnya yang mana gitu. Skala prioritasnya maksudnya. Iya. Oke, lalu dalam program The Leader ini sendiri itu beranggotakan mahasiswa semua kah atau masyarakat umum atau gimana? Bebas? Ya, jadi kalau misalnya The Leader itu sendiri awalnya itu kan didirikan sama 10 orang pemuda ya. Jadi kenapa 10 orang juga kita pengen membawa semangat perubahan dari pemuda yang digaungkan sama Soekarno kan, sama presiden pertama kita. Nah, jadi kita lakukan rekrutmennya itu 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali kita rekrutmen 10 orang lagi gitu, dan sekarang kita udah beranggotakan 50 orang. Dan itu awalnya ketika di awal direkrut kami memang fokusnya ke anak-anak mahasiswa ya. Tapi kalau misalnya sekarang anggota kami udah banyak yang udah melanglang buana juga, ada yang ada yang udah ke Jepang, ada yang ada yang mau ke Inggris gitu-gitu kan. Tapi yang anggota yang lainnya di sini juga masih ada juga yang masih berkuliah atau juga masih bekerja tapi masih membagi prioritasnya itu ke The Leader juga, membagi waktunya untuk The Leader juga. Berarti ini ya, nggak mesti harus mahasiswa juga. Kalau udah kerja pun masih bisa gitu. Iya. Jadi kami sangat terbuka. Makanya kalau misalnya di The Leader itu yang membedakan kami juga sama organisasi lain, kami itu menerapkan namanya horizontal leadership. Di mana sebenarnya secara struktur aku ini misalnya posisinya sekarang itu sebagai managing director, tapi sebenarnya semuanya itu punya hak dan punya hak yang sama semua di organisasi itu. Jadi struktur itu hanya cuma sekedar struktur untuk administrasi dan lain-lain sebenarnya. Tapi dalam proses dinamikanya kami mencoba menyetarakan semuanya gitu. Jadi semua orang itu walaupun posisinya cuma sebagai anggota,
dia tuh punya suara yang sama kuatnya sebagai dengan eksekutif direkturnya gitu. Jadi sama semua gitu ya. Iya, jadi tidak membeda-bedakan. Dan kami juga membawa konsep Power Rangers sebenarnya di The Leader itu. Tuh Power Rangers? Nah, jadi kalau ada kekuatan gitu ya? Iya, benar. Jadi kayak kita tuh punya kekuatan masing-masing. Karena kan kita tuh berlatar belakang background yang berbeda-beda ya. Jadi kayak kebetulan aku latar belakangnya pendidikan sebagai seorang guru misalnya gitu. Ada yang lain juga latar belakangnya itu kesenian, kedokteran, sosiolog, dan banyak lagi kayak gitu. Banyak lagi ada psikologi gitu kan. Nah, jadi kan punya kekuatan masing-masing. Makanya kami itu membawa konsep Power Rangers. Jadi kita tuh punya warna masing-masing. Jadi aku kalau misalnya di The Leader itu dikenal sebagai Blue Leader. Kenapa Blue Leader? Lebih sekedar karena satu karena aku suka warna biru, dan di sisi yang lain aku tuh pengen menjadi orang yang nenangin gitu. Jadi kan ketika kita lihat warna biru itu kan warna yang nenangin ya, kayak warna langit dan warna air laut gitu kan, itu kan menenangkan. Nah, jadi aku pengen menjadi sosok yang menenangkan seperti itu juga kayak gitu. Nah, jadi punya kekuatan masing-masing, makanya kami punya warna masing-masing di situ. Jadi kalau misalnya Tiara punya warna sendiri, aku nggak memaksa Tiara untuk yuk jadi warna biru gitu, enggak gitu. Jadi ya biarkanlah Tiara menjadi warna sendiri. Apa warna Tiara misalnya magenta kah atau warna random lain gitu. Warna pink misalnya. Warna pink kayak gitu, nggak masalah kayak gitu. Ya itulah karakternya Tiara, itulah kekuatannya Tiara, itulah yang ditonjolkan kayak gitu. Nah, itu yang kita pengen tonjolkan di The Leader itu sendiri. Benar banget. Berarti saling melengkapi lah ya. Benar kayak sekali. Power Rangers lah, betul-betul Power Rangers. Pink, merah, apa lagi? Semua ada ya? Semua ada, pink, merah, hitam, abu-abu, banyak. Oke, abu-abu gitu. gelap, abu terang. Kayak gitu, nggak lebih spesifik gitu ya? Iya, lebih. Kira-kira gitu. Oke. Exactly. Oke, jadi selain The Leader nih, kan kita udah bahas masalah The Leader ya. Apalagi nih kegiatan yang lagi Ilham jalanin? Kalau misalnya sekarang sendiri, selain berkecimpung di The Leader ya, lagi mengembangkan The Leader juga. Ya. Aku sama teman-teman juga lagi ngembangin ada konsultan bisnis sebenarnya. Nah, jadi itu jadi kerjaan sampingan kami juga kan. Jadi kerjaan sampingan kami juga. Jadi kami menciptakan konsultan bisnis yang memberikan pendampingan kewirausahaan ke UMKM yang ada di Aceh gitu. Nah, jadi mungkin kesibukannya lebih ke situ ya untuk beberapa bulan terakhir ini. Jadi karena kebetulan kami alhamdulillah dapat kerjasama juga dengan Bank Indonesia Aceh. Nah, jadi kami sekarang lagi gencar-gencarnya itu kami sekarang lagi mendampingi untuk beberapa bulan ke depan ada 2 UMKM sama 1 BUMG, Badan Usaha Milik Gampung di Meraksa. Nah, jadi mungkin kesibukannya lebih ke situ sih sekarang. Sebagai apa di situ? Kalau misalnya aku sebagai Chief Marketing Officer-nya, jadi aku yang ya bertanggung jawab dalam hal membuat branding guideline, membuat strategi marketing untuk UMKM yang didampingi dan gitu. Itu yang paling penting ya, strategi marketing. Iya. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa juga gitu kan? Iya benar. Nah, jadi makanya kayak dari segi marketing ini kan hal-hal yang esensial ya sekarang ya, apalagi selama masa pandemi ini. Kita lihat sendiri gimana UMKM itu dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi gitu. Jadi yang awalnya lebih mengedepankan penjualan door to door, misalnya nitip-nitip di supermarket dan lain-lain. Sekarang gimana dengan keterbukaannya internet, keterbukaannya akses dan segala macam, itu bisa ngembangin sebuah usaha tuh jauh lebih besar kayak gitu kan. Benar-benar, apalagi di masa COVID-19 ini ya. Iya benar, makanya kayak kalau misalnya kita lihat banyak usaha-usaha yang tutup, ada juga usaha-usaha yang melambung tinggi gitu kan dengan kondisi COVID ini. Jadi makanya kayak kita dipaksa beradaptasi, yang bisa beradaptasi bisa maju meroket, yang nggak bisa beradaptasi ya mau nggak mau harus ya itu. Benar-benar. Sebenarnya sih dalam membentuk usaha itu pun apapun itu ya, nggak mesti usaha, program atau segala macam, marketing memang sangat diperlukan. Benar. Ya kan? Apalagi di masa saat ini gitu. Offline juga diperlukan gitu. Jadi dua-dua itu saling berkesinambungan gitu kan. Benar. Sehingga bisa mencapai tujuannya gitu. Cuman sayang banget ya kalau misalnya saat ini masih ada nih kaum milenial yang mungkin masih gaptek gitu ya. Hal-hal seperti itu online gitu, sehingga ya udah kayak misalnya kayak mempunyai usaha ataupun usaha apa gitu, terus tutup gara-gara kayak tadi Bang Ilham bilang
tidak menguasai strategi marketing gitu kan? Iya sih. Makanya kalau misalnya aku lihat sendiri juga sebenarnya millennials ini yang kita masukkan millennials ini siapa juga kan? Kalau misalnya kalau menurut aku beberapa millennials maksudnya mayoritas millennials menurut aku tidak gaptek lagi sebenarnya. Maksudnya dengan dia bisa bermain Instagram, Facebook dan lain-lain, sebenarnya itu dia udah aware kan, dia udah udah dapat exposure cukup tentang teknologi. Tapi lebih gimana menggunakan teknologi itu secara wise, secara bijaksana kayak gitu, secara bijaksana, secara maksimal dan jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau kita bicara tentang millennials dan Gen Z ya, karena kalau millennials dan Gen Z kayak mayoritasnya menurut aku nggak gaptek lagi. Tapi kalau kita bicaranya baby boomers yang lebih tua lagi di atas kita, nah itu ya mungkin ada beberapa permasalahannya itu menjadi masih terkendala dengan gaptek dan lain-lain. Misalnya kayak orang-orang dinas juga yang harus dipaksakan untuk kerja sama Zoom conference kan banyak penyesuaian kan. Apalagi yang umurnya udah itu ya. Benar, nah dewasa, mungkin tua ya. Kira-kira gitulah. Iya, nah jadi kalau yang kelompok umur yang seperti itu ya mungkin ada keterbatasannya dengan gaptek itu tadi. Iya, harus belajar lagi gitu kan. Iya, benar. Yes. Oke, tadi udah kita kupas masalah The Leader, ya kan? Apalagi tadi barusan? Itu konsultan bisnis namanya Kiat Advisory. Iya, Oke, jadi saat ini setelah dua itu lagi, kayaknya tadi ada lihat di profilnya Ilham Gampong Inggris. Inggris atau Inggris sih? Inggris ya. Bahasa Aceh gitu ya? Benar. Dilokalisasikan ya. Oke. Ya intinya gitu. Ya Gampong Inggris itu kita buat kursus seperti yang ada di Kampung Inggris Pare. Kita buat kursusnya itu ada di Aceh, yaitu tepatnya di Pango, dan kita buat namanya lebih localized, jadi Gampong Inggris Aceh gitu. Nah di situ itu sebenarnya kursus bahasa yang ditargetkan untuk dari anak-anak umur 5 sampai 6 tahun sampai orang dewasa. Nah jadi tidak dibatasi umur, as long as dia mau belajar bahasa, silahkan bergabung kayak gitu. Nah, jadi bahkan kayak siswa-siswa aku tuh ada yang kerjanya itu udah sebagai dosen kayak gitu, sebagai dosen. Jadi bayangin lah lagi ngajar di situ, yang aku ngajarin ada dosen, tapi dosennya manggilnya aku mister gitu kan. Jadi kayak ada rasa canggung-canggung juga. Nah, gitu jadi kayak gitulah. Jadi selama kamu mau belajar bahasa Inggris, silakan datang Gampong Inggris gitu, tidak dibatasi umur gitu. Iya, betul. Berarti Tiara bisa juga nih ya? Oh, bisa banget. Bisa banget. Oke. Itu setiap hari apa tuh, Bang? Nah, itu nanti programnya itu bisa menyesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau misalnya Tiara ada kesibukan, misalnya kerja full time, itu nanti bisa ngambil ada kelas-kelas weekend. Jadi kayak Sabtu Minggu doang lesnya selama sebulan. Sabtu Minggu atau ada juga kelas regulernya itu dari Senin sampai Jumat. Nanti jamnya bisa menyesuaikan, mau ngambil yang kelas pagi, siang, sore atau malam. Oh gitu. Berarti memang bahasa Inggris ya, memang difokuskan untuk bahasa Inggris atau gimana? Fokusnya skillsnya itu ada di dua ya. Itu ada speaking, ada kelas speaking, jadi namanya haba, jadi kita localize juga, jadi haba 1, ada haba 2, ada haba 3, menyesuaikan sama kebutuhan. Terus ada kelas TOEFL, dari segi strukturnya kan, jadi kebutuhan untuk tes tulis bahasa Inggrisnya, jadi ada TOEFL dan juga IELTS. Jadi kurang lebih 2 program itu sebenarnya, lebih ke speakingnya atau ke struktur belajar, cari jawab soal TOEFL gitu, TOEFL atau IELTS gitu. Itu kalau boleh tahu itu berbayar atau gimana tuh, Bang? Ya, karena kan kursus ya, jadi kalau nggak berbayar kan gimana mau menghidupkan tentor-tentornya ntar gitu. Jadi bisnis juga nggak jalan. Lebih semangat gitu ya? Iya, jadi berbayar, tapi nggak tahu ya, kalau misalnya aku dengar dari beberapa temen aku juga, kalau misalnya dibanding-bandingin sama kursus bahasa yang lain, Gampong Inggris ini terhitung sangat murah kayak gitu. Murah. Berapa tuh, Bang? Kalau boleh tahu, mana tahu pemirsa TV nanti kan. Wah, ini aku sekalian jadi marketingnya Gampong Inggris ya, boleh. Sekalian. Boleh. Itu kalau nggak salah sekitar
Kalau untuk kelas speakingnya 250.000 untuk 20 pertemuan selama sebulan kayak itu. Kalau misalnya kelas TOEFL-nya itu 350.000 untuk sebulan. Itu ya pemirsa Raja TV semua, kalau misalnya mau belajar di Kampung Inggris bisa banget datang ke Pangu aja ya? Iya, di Pangu. Nama alamatnya apa ya tapi ya? Pokoknya di Pangu, nanti coba cari aja di Google Maps, ada kok Kampung Inggris Aceh. Gitu. Karena udah terkenal juga sih, ya kan, Kampung Inggris. Karena iya, aku sering dengar sih, sering dengar ya. Cuman nggak tahu maksudnya apa sih gitu. Apakah organisasi atau kursus atau gimana kan nggak tahu gitu kan. Untuk spesifiknya mungkin bisa nanti langsung aja ke Pangunya, nanti di search aja di Google Maps ya. Benar. Ini udah kita bahas masalah Kampung Inggris juga. Nah, lebih ke personality abangnya sendiri nih mungkin ya. Apa nih? Tiara ada lihat nih, kayak abang sering holiday ya. Apa holiday? Apa kemana gitu? Cina, mana lagi tadi? Malaysia, di mana-mana pokoknya sering banget gitu. Itu holiday atau gimana tuh bang? Pengennya holiday ya, pengennya holiday sebenarnya. Cuman ya gimana? Maksudnya saya kan hamba sahaya yang tidak memiliki kebergelimpangan harta. Butiran debu gitu ya? Iya, maksudnya nggak bisa yang kayak tiba-tiba, aku pengen kesini langsung beli tiket, nggak gitu kan. Jadi karena punya keinginan untuk keluar negeri, punya keinginan untuk jalan-jalan juga, jalan-jalan naik pesawat lah. Jadi hal sederhana pengen naik pesawat dulu gitu. Nah, makanya karena nggak punya kemampuan secara financial untuk bisa liburan dengan uang sendiri, jadi aku lebih nyari ke program-program ya. Jadi ikut program conference internasional, student exchange. Jadi supaya aku bisa keluar negeri, ikut program sekalian jalan-jalan, tapi nggak pakai duit aku, tapi dibayarin gitu, dibayarin. Nah itu sih sebenarnya tujuan awalnya gitu. Iya, tujuan awal jalan-jalan, refreshing, dibayarin, dan dapat ilmu. Iya, gitu benar-benar. Jadi sepaket kan, sepaket kayak gitu. Menyelam apa? Sambil menyelam apa tuh? Sambil menyelam minum air. Itu maksudnya. Yes. Apa aja tuh bang? Maksudnya program beasiswa berarti ya? Iya, program beasiswa. Nah, jadi ada beberapa program yang aku ikutin. Jadi sebenarnya juga pengen aku tekanin juga, maksudnya ke anak-anak muda ya. Misalnya, maksudnya ketika melihat orang-orang yang keren nih, abang ini, kakak ini pergi ke luar negeri, ini ikut ini itu. Maksudnya nggak masalah melihat kekerenan itu, tapi maksudnya kita perlu mengenali diri kita dulu sebelum untuk ikut program itu sih menurut aku. Karena ketika kita mengikuti suatu program tanpa tujuan yang jelas, secara tidak langsung kan kita sama juga dengan membuang-buang waktu kita juga kan ya. Nah jadi perlu sebenarnya kita untuk mencoba mengenali diri, tapi nggak apa-apa, maksudnya tetap ikut aja dulu, ada kesempatan ikut dulu sambil kita proses mengenali diri kayak gitu kan, supaya kita tahu nih fokusnya mau kemana nih. Jadi kayak yang kita ikut-ikutin itu bisa berguna juga untuk kita di ke depan gitu, baik dari karir profesional maupun ilmu pengetahuan yang mau kita dapatin gitu. Nah jadi makanya kalau misalnya aku di awal itu karena aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi aku tidak suka menjadi guru sebenarnya. Tidak suka menjadi guru, maksudnya suka, tapi kadang mudah gampang jenuh lah kalau misalnya udah ngajar-ngajar. Makanya kadang tidak terlalu suka menjadi guru, tapi aku cita-citanya tuh pengen jadi diplomat dari dulu. Pengen jadi diplomat. Tapi waktu daftar SBMPTN nggak lewat ke HI, nggak lewat ke hubungan internasional, ambil jurusan lain sastra Inggris nggak lewat juga, akhirnya lewat ke pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri gitu. Nah awalnya kayak apa sih ini jurusan ini kayak itu kan, jadi awal-awal semester tuh sempat struggle juga sih sebenarnya, maksudnya kayak malas gitu ya? Aku suka bahasa Inggrisnya, jadi alasan pilihnya pendidikan bahasa Inggris itu karena nggak ada pilihan lain, dan setidaknya aku suka bahasa Inggris, jadi fokus ke bahasa Inggrisnya, tapi nggak fokus di gurunya gitu. Gitu, jadi makanya di awal-awal semester itu sempat struggle, jadi tapi alhamdulillahnya maksudnya Allah pasti tahu ya rencana yang langkah yang paling baik untuk kita ambil tuh yang mana. Kadang apa yang kita pengen nggak dikasih, tapi Allah tuh punya jalan yang lebih baik untuk kita. Nah makanya kayak ketika aku masuk pendidikan bahasa Inggris UIN itu sebenarnya itu ngebuka pikiran aku ketika aku dapat jumpa sama senior aku tuh yang inspiratif lagi gitu. Dari situlah dari jurusan yang aku ikutin itu
aku mulai tertarik nih ikut kegiatan volunteering. Dari situ ningkatin rasa empati aku dan segala macam. Dari semua program-program yang aku pernah jalanin di himpunan jurusan bahasa Inggris itu, hal itu juga lah yang ngebantu aku dapat ikut-ikut program beasiswa, program conference. Nah, jadi mungkin ini sekalian menjawab ya gimana cara yang ngedapatinnya ya. Cara ngedapatin programnya. Nah, jadi dari situ dulu prosesnya. Jadi kayak proses mengenalin diri itu aku lewat berkenalan dulu. Aktif dulu gitu aktif ya. Dulu. Bangun relasi gitu ya. Benar, bangun relasi dari hal yang sederhana, dari hal yang paling kecil, dari organisasi dulu, organisasi kampus. Dari situ kita belajar untuk memimpin diri sendiri, memimpin orang lain kan. Baru dari situ udah buat kegiatan-kegiatan sosial, itu yang bisa aku pakai untuk daftar program-program internasional kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya ada beberapa kali misalnya karena aku tertarik ke dunia diplomatan kayak gitu, jadi makanya sempat ikut namanya ada model United Nation. Jadi kayak simulasi PBB, tapi untuk anak-anak muda. Oh, mantap banget. Nah, itulah pengalaman internasional pertama kali aku di tahun 2017. Jadi aku itu ke Malaysia waktu itu. Nah, itulah pengalaman pertama kali aku naik pesawat. Pengalaman naik pesawat dari situ. Terwujud lah berarti ya? Iya, terwujud. Nah, dari situ terus jadi tahun selanjutnya kayak aku ada ikut juga program dari Kemenpora. Itu youth exchange, jadi pertukaran pemuda. Jadi sebenarnya aku waktu itu seleksinya ke Kanada. Jadi lewatnya ke Kanada, tapi satu dan lain hal, masalah birokrasi dan lain-lain, akhirnya batal berangkat karena masalah di pusatnya lah kan. Tapi alhamdulillahnya tahun selanjutnya itu digantikan sama berangkat program yang sama, tapi berangkatnya ke India kayak gitu. Jadi berangkat ke India, terus dari situ ada beberapa kali juga ikut ada demokrasi forum sama 62 negara dari seluruh Indonesia di Bali waktu itu. Dan yang terakhir aku ikutnya hampir kayak model United Nation, kayak simulasi PBB, tapi ini simulasi meetingnya ASEAN. Nah, ini lebih ke ASEAN-nya. Nah, namanya AFMAM waktu itu. AFMAM ASEAN Foundation model ASEAN meeting. Nah, itu yang terakhir kali aku ikutin sebelum pandemi 2019 kemarin di Bangkok, Thailand. Oh, luar biasa sekali ya. Banyak banget yang udah Abang kunjungi tentunya. Ya bisa lumayan lah. Untuk kita gitu ya. Itu berarti memang untuk mencapai sesuatu itu kita perlu bersungguh-sungguh berusaha dulu gitu kan, nggak langsung kita tidur langsung dapat gitu, nggak ya kan. Kayak Abang bilang tadi harus membangun relasi dulu, ikut organisasi aktif dulu di kampus segala macam, baru ada dapat link-link ya kan, baru kita berusaha untuk meraih itu gitu kan. Yes, ya. Oke Bang, ini nggak kerasa nih kayaknya udah hampir beberapa menit kita berbincang-bincang. Mungkin di lain waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Kayaknya nggak cukup sampai di sini ya. Seru banget soalnya. Seru banget pemirsa Raja TV, obrolan kita ataupun bincang-bincang kita pada hari ini bersama Abang Ilham Syafawi. Dan emang keren banget ya. Salut sih sama Abang Ilham. Thank you. Abang atau Ilham? Ilham. Kita sebaya kan? Iya, sebaya kita. Oke, terima kasih atas waktunya Ilham Syafawi, atas waktunya. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di program-program lainnya di Raja TV. Siap. Oke, Tiara dan kru yang bertugas pada hari ini harus pamit undur diri di hadapan pemirsa Raja TV semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.